Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita bersyukur, berzikir, memuji dan memuja Allah. Terlalu banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang harusnya kita syukuri. Dan Allah menjadikan syukur itu dengan dua susunan kata ini. Alhamdulillah. Termasuk Allah memberikan kita umur lagi pada hari ini yang harusnya kita sadari, sebenar-benar sadar gitu ya, bahwasanya ini adalah hal yang paling mahal dalam hidup kita. Karena waktu yang Allah berikan ini, kita bisa kembali mengulang mengerjakan ketaatan-ketaatan yang menambah secara total dan akumulasi amal-amal kita yang lalu. Kalau yang lalu sempat kita kerjakan amal soleh tapi kurang sempurna, sekarang kesempatan kita sempurnakan. Kalau yang masa lalu ada amal soleh belum kita kerjakan, sekarang kesempatan kita kerjakan. Dan kalau di masa lalu selain hari ini atau sebelum hari ini kita pernah berbuat dosa, sekarang kesempatan kita bertaubat. Maka semua ini karunia yang tidak terhingga, yang harusnya kita jaga. Dan alhamdulillah atas nikmat tersebut. Di antaranya tadi mungkin ada di antara kita yang hadir sholat Jumat, teman-teman sekalian. Dan juga sekarang menghadiri majelis ilmu ini termasuk bentuk ketaatan. Semoga Allah selalu sibukkan kita dari ketaatan kepada ketaatan yang lain. Dan jangan lupa selalu membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini agar selalu berzikir kepadamu, ya, bersyukur kepadamu, dan juga menyempurnakan atau memberikan ibadah yang terbaik atau mengerjakan ibadah yang terbaik. Kita akan membedah tentu selanjutnya kita panjatkan salam juga kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah perintahkan kepada kita. Melanjutkan bedah buku kita seperti biasa, Shahih Targhib Tarhib, dan kita masih di kitab jihad dan bab yang sama, bab ke-8 tentunya, tentang masalah anjuran berjihad di jalan Allah, anjuran berjihad di jalan Allah SWT, keutamaan terluka padanya dan keutamaan doa di saat berbaris dan berperang. Hadis nomor 18 bagi yang pengen bukunya di halaman 171. Hadis 18 dalam bab kita ini, dan ini urutan 1312 dari awal kita belajar. Langsung kita bacakan hadisnya dan coba kita ambil hikmah-hikmah dan pelajarannya. Hadis ini berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu hatta sabaqul musyrikina ila dalam kurung Badr. Wa ja'al musyrikun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yataqaddamanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunah. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض قال أمير بن حمام يا رسول الله أجنة أرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال إن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل radhiyallahu anhu. Hadis ini terjemahannya, kata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya berangkat hingga mendahului orang-orang musyrik sampai dalam kurung di Badr. Dan kemudian orang kaum musyrikin pun datang, atau orang musyrik datang, dan Rasulullah SAW bersabda, jangan ada seorang pun maju kepada sesuatu hingga aku berada di hadapannya. Maka ketika kaum musyrikin mendekat, Rasulullah SAW bersabda, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair bin Al-Humam radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah surga luasnya adalah seluas langit dan bumi? Beliau SAW menjawab, ya. Umair radhiyallahu anhu mengatakan, wah. Rasulullah SAW bersabda, apa gerangan yang telah membuatmu mengucapkan atau mengatakan wah. Maka Umair menjawab, tidak ada ya Rasulullah,
kecuali harapanku bisa menjadi di antara penghuninya, penghuni surga. Maka kata Nabi SAW, sungguhnya engkau termasuk penghuninya. Lalu orang itu, maksudnya Umair ibn Humam radhiyallahu anhu, mengeluarkan beberapa butir kurma dari kantong panahnya dan memakan sebagiannya. Lalu ia berkata, jika aku tetap hidup sampai aku memakan sisanya ini, sesungguhnya ini adalah benar-benar kehidupan yang masih lama dan panjang. Lalu ia pun melemparkan kurma yang tersisa, lalu maju memerangi kaum musyrikin hingga ia terbunuh, semoga Allah meridhoinya. Diriwayatkan oleh Muslim. Lalu disebutkan Al-Qaran dengan memfathahkan qaf dan ra, yaitu kantong anak panah. Riwayat yang mulia ini, teman-teman sekalian, memberikan pelajaran yang banyak kepada kita. Yang pertama, kedudukan dulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menceritakan kepada kita kronologis daripada kejadian hadits ini. Ya, kejadian Umair ikut berperang bersama Nabi SAW dan akhirnya dia terbunuh mati syahid. Pelajaran yang kedua, adanya perang Badr dalam kehidupan Nabi SAW, ini dikenal dengan peperangan besar pertama. Tapi bukan peperangan pertama Nabi SAW ya. Karena ada peperangan-peperangan sebelumnya. Dan ini sudah kami jelaskan di kajian Sirah Nabawiyah. Kalau sebenarnya ada peperangan-peperangan yang terjadi sebelum Badr ya, sebelum Badr Al-Kubra, makanya dikenal dengan Badr Kubra gitu ya. Tapi ini adalah peperangan yang mulia yang Allah sebutkan dalam surah Anfal sebagai Yaumal Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Karena jumlah 314 orang sahabat bersama Nabi SAW berhasil Allah menangkan melawan 1000 orang Quraisy. Dan kurang lebih ada 70 tokoh-tokoh Quraisy, semuanya terbunuh, di antaranya Abu Jahal, kemudian Syaibah, Al-Walid, Umayyah bin Khalaf, dan banyak yang lainnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasanya keberanian Nabi SAW dan bagaimana figuritas seorang pemimpin harus tampil terutama di medan perang sebagai seorang pemimpin. Bukan justru hanya sibuk menyuruh pasukannya tetapi dia sendiri tidak partisipasi. Nah ini yang Nabi SAW sebutkan ya. Makanya beliau bilang SAW, sesungguhnya ya jangan ada yang maju, maksudnya menghadapi musuh atau mengambil satu keputusan untuk menyerang ya, kecuali aku ada di hadapannya. Jadi Nabi SAW bukan tipologi orang yang justru ya membiarkan pasukannya berperang lalu beliau diam saja. Terbukti beliau ikut ke medan perang. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, kami kalau sudah merasa terdesak, membutuhkan pertolongan ya secara manusiawi tentunya, maka kami berlindung di belakang Nabi SAW. Dan ini memang merupakan salah satu ciri khas beliau ya. Nabi SAW itu orang yang sangat pemberani. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan juga pernah satu kali terdengar suara gemuruh di kota Madinah, seperti ada yang mau menyerang gitu ya. Maka para sahabat berkumpul di hadapan masjid dan rumah Nabi SAW. Namun Nabi belum keluar. Tak lama kemudian suara gemuruh itu sudah hilang dan dari kejauhan ada seseorang menunggangi kuda sambil memegang obor. Ya, begitu mendekat mereka temukan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW keluar sendiri menghadapi para pemberontak-pemberontak tersebut dan berhasil mengusir mereka. Dan juga banyak tentunya contoh-contoh keberanian Nabi SAW, dan ini harus menjadi sifat utama seorang Muslim. Mereka harus syuja, berani. Ya, yang penting dalam kebenaran. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah bagaimana seharusnya seorang pemimpin memotivasi prajurit-prajuritnya dari medan perang ya. Targetnya adalah surga. Ya, kalau misalnya orang-orang non-muslim biasanya atau orang kafir, mereka berbicara dengan metode misalnya kita harus menang, pertahankan negara kita, pertahankan kesukuan kita atau yang lainnya. Maka kalau kita lebih kepada umat Islam mengatakan seperti kata Nabi SAW, kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Berdirilah kalian menuju ke ya surga Tuhan kalian yang seluas langit dan bumi. Itu ya yang harus dilakukan. Jadi memang bagaimana ya seseorang memotivasi pada saat jadi panglima perang prajuritnya ke surga. Dan ini yang merupakan ciri khas peperangan kaum muslimin. Semua pasukan yang masuk ke medan perang tujuan utamanya
adalah bagaimana dia mati syahid. Bagaimana dia mengejar surga. Jadi kalau orang itu benar niatnya dalam jihad, mereka tidak berharap kembali ke dunia. Tidak berharap kembali maksudnya ke rumah mereka. Ya. Tapi mereka menjadikan target utamanya justru bagaimana mereka tidak pulang lagi. Baik itu dia sendiri ataupun kerabatnya yang ditinggal. Istri-istri sahabat, ya, istri-istri para kaum muslimin di masa dulu ya, kaum salaf itu, kalau suaminya mau pergi berperang, mereka berharap suaminya tidak pulang, mati syahid. Ya. Karena dengan mati syahid mereka pasti juga dapat ikut bersama mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Dan bagaimana ini tertanam sangat kental dalam diri kaum muslimin ya, sampai waktu terjadi perang Mu'tah, di mana 3.000 pasukan muslim melawan kurang lebih 200 sampai 250.000 pasukan Romawi, koalisi antara Romawi dengan ada suku Arab yang memang ingin memerangi Madinah di masa itu ya. Dan perang Mu'tah ini dipimpin oleh 3 sahabat yang semua terbunuh mati syahid, dimulai dari Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ajma'in. Dan setelah itu pasukan sempat kocar-kacir, datang Khalid bin Walid, lalu Khalid bin Walid mengatur strategi untuk menyerang balik dan juga menarik pasukan setelah 2-3 hari sehingga mereka bisa pulang ke Madinah tanpa banyak korban gitu ya. Namun tersebar di kota Madinah bahwasanya umat Islam lari dari medan perang. Yang terjadi apa? Begitu mereka masuk pintu gerbang Madinah, para wanita dan anak-anak kecil melempari pasukan ini dengan batu seraya mengatakan, orang-orang pengecut, kalian lari dari medan perang. Kita bisa bayangkan bagaimana para wanita, para anak-anak di masa itu tertanam sekali perasaan cinta terhadap jihad, sampai mereka mendukung para suami, para saudara, para anak laki-laki mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita targetnya adalah surga, dan memang dalam kehidupan kita dalam sehari-hari pun teman-teman sekalian, bukan hanya jihad, target kita adalah surga. Kalau Anda targetnya surga, maka Anda akan menjadi ahli surga di dunia. Ahli surga siapa? Mereka jujur, mereka amanah, mereka tanggung jawab, mereka selalu berbuat baik, ya, tidak mengganggu orang, hanya mengambil yang haknya. Semua itu sifat-sifat ahli surga. Maka Anda akan menjadi ahli surga di dunia dengan sifat-sifat dan karakternya, karena Anda menjadikan surga di sana sebagai targetnya. Karena tidak akan mungkin diraih surga di akhirat tanpa kita menerapkan karakter-karakter ahli surga itu. Ini pelajaran penting yang bisa kita ambil yang keempat dari potongan sabda Nabi SAW, kumu ila jannati arduhas samawatul ard. Juga dari sini masih pelajaran keempat, surga itu disebutkan luasnya seluas langit dan bumi. Ya, bukan lagi seperti yang difahami seseorang di istana dunianya gitu ya. Oh, istananya raja mungkin sekian hektar, 100 hektar, misal. Bukan lagi seperti itu. Luasnya seluas langit dan bumi. Istana seseorang yang paling rendah saja di surga itu, ya, semoga Allah jadikan kita penghuninya insyaallah, dan kita termasuk yang paling tinggi di surga dengan izin Allah. Itu dengan rahmat Allah, bukan mustahil. Allahumma amin. Yang paling rendah adalah seperti 10 kali lipat dari raja terkaya dunia yang dimiliki raja terkaya dunia. Tentu raja terkaya dunia adalah Sulaiman alaihissalam. Ya. Nah, tidak ada raja yang seperti beliau gitu ya. Kemudian pelajaran kelima yang bisa diambil adalah kedudukan Umair bin Al-Humam radhiyallahu anhu, di mana sahabat ini ya fast respon, dia cepat sekali merespon ya. Dia cepat sekali merespon waktu Nabi SAW mengatakan, berdirilah kalian, sekarang serang musuh, kejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu Umair menggunakan momen yang hitungan detik saja itu ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah surga itu seluas langit dan bumi? Ini kan kita berperang nih, kita mau mati syahid dan kita kejar surga. Apakah surga itu seluas langit dan bumi? Udah, maksudnya penjelasan yang lain pun sudah, ini mewakili penjelasan yang lain, maksudnya indahnya istananya, pelayannya, makanannya, pakaiannya, dipan-dipannya, seluas langit dan bumi sudah luar biasa gitu. Ya. Jadi kalau bumi saja sudah luas sekali, bagaimana dengan bumi dan seluruh alam semesta ini, seluruh langit? Karena di sini dikatakan samawat, itu luar biasa. Kata Nabi SAW, iya, surga yang kalian akan dapatkan, itu makna hadisnya, kalau kalian terbunuh mati syahid, kalau kalian tetap beriman dan berjihad ini, seluas langit dan bumi. Maka ini menandakan bahwa luar biasa kedudukan Humam yang menggunakan momen bertanya ini,
Kemudian dia mengatakan kata-kata yang luar biasa, merespon juga mengatakan bakhin, bakhin. Wow gitu ya. Kalau di masa sekarang itu orang, wah luar biasa ini, luar biasa gitu. Maka Nabi SAW bertanya kembali, apa gerangan yang mendorongmu mengatakan bakhin, bakhin? Oh, luar biasa gitu, kamu terkagum. Kenapa? Maka Umair menjawab, dalam hitungan detik ini, komunikasinya hanya perintah Nabi SAW suruh berperang gitu. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada kecuali saya ingin sekali jadi penghuninya. Kalau surga seluas langit dan bumi. Maka kata Nabi SAW, kau termasuk di antara penghuninya. Pelajaran selanjutnya yang keenam yang bisa diambil ya dari pelajaran kelima kedudukan Umar. Pelajaran keenam adalah mukjizat Nabi SAW. Bila kita hidup di masa itu dan Nabi SAW, misalnya kita mau sesuatu nih, lalu Nabi mengatakan kau akan dapat. Itu sudah seperti wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau dan itu mukjizat yang Allah berikan sehingga terjadi. Seperti misalnya di sini dia mengatakan engkau termasuk di dalamnya. Maksudnya engkau akan terbunuh mati syahid sekarang dan engkau akan masuk ke dalam surga. Sementara orang tidak semua bisa meninggal, ya, walaupun sudah masuk ke medan perang. Nah ini luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innaka min ahliha, kau termasuk penghuninya. Udah tenang aja. Sekarang kau sudah niat begitu, kau akan perang sekarang, kau akan terbunuh mati syahid dan kau akan masuk ke dalam surga. Nah ini pelajaran yang luar biasa. Yang keenam. Pelajaran yang ketujuh, pentingnya seseorang bersegera dalam amal saleh. Gak usah ditunda-tunda. Di sini Umair radhiyallahu anhu, begitu dia mau berperang, dia ingat di tempat anak panahnya itu masih ada kurma dia bawa sebagai bekal. Ya. Maka dia sempat mengeluarkan dan ingin memakan dulu itu. Mungkin dia niatnya untuk memberikan kekuatan tubuhnya misalnya. Subhanallah, Allah ilhamkan dalam hatinya. Baru dia makan sedikit, dia tiba-tiba melihat masih ada berapa butir. Lalu dia berkata dengan dirinya sendiri, ini harus menjadi motivasi bagi setiap orang beriman ya. Sungguh kalau saya tunggu habiskan kurma ini, hitungan detik sebenarnya. Maka hidup masih panjang. Maka dia segera buang kurma tersebut, dia masuk medan perang sampai terbunuh. Nah ini pelajaran luar biasa yang ketujuh teman-teman sekalian. Segera beramal soleh, jangan ditunda. Usahakan hidup kita ini yang tersisa, berisikan dari amal soleh ke amal soleh sesudahnya. Ya, amal soleh sesudah itu yang harus kita kerjakan sampai kita meninggal nanti, ditutup dengan hal tersebut. Kita masuk teman-teman sekalian hadis selanjutnya, hadis nomor 19 di bab kita ini, dan ini hadis kedua pada siang ini kita pelajari. Ini urutan 1313 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u kafirun wa qatilu fin nari abada. Tidak akan berkumpul seorang kafir dengan orang yang membunuhnya di dalam neraka selamanya. Tidak akan berkumpul seorang kafir dengan orang yang membunuhnya di dalam neraka selamanya. Hadis riwayat Muslim dan juga Abu Daud, juga oleh An-Nasai dan Al-Hakim dengan lafaz lebih panjang dari ini. Dan ini kata beliau dalam kurung sudah disebutkan pada bab 6 nomor 11. Tetap akan kita jelaskan nanti tentunya. Kita langsung baca juga hadis nomor 20 karena cuma periwayatan ya. Dengan sanad sahih dan ini urutan 1314 dari awal belajar berbunyi. Dari Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwasanya yang masuk surga mukmin, masuk neraka orang kafir. Karena ini rivalnya ya, beriman dan kafir gitu ya. Nah ini istilah yang Allah SWT gunakan. Orang yang patuh meyakini namanya mukmin. Orang yang membangkang tidak mau beriman namanya kafir gitu ya. Dan tidak usah orang-orang non-muslim atau kafir tersinggung dengan istilah ini. Karena memang ini dalam agama kita digunakan. Dan tidak perlu khawatir gitu ya. Karena pernah di Indonesia ada menyatakan tidak usah kita katakan kafir. Ya. Kita katakan non-muslim saja. Nah Allah bilang, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad, katakan orang beriman, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Ya. Kami tidak menyembah, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Memang kita ikrarkan itu. Ya. Dan ini bukan penghinaan sebenarnya. Ini istilah, julukan yang memang disebutkan oleh Allah SWT karena dia rival daripada orang beriman. Pelajaran yang kedua, bahwasanya kalau ada seorang mukmin yang berperang di medan perang, menghadapi orang kafir tapi harbi. Kafir harbi ini orang kafir yang keluar ingin berperang gitu ya. Dia
teman-teman sekalian keluar untuk memerangi kaum muslimin, memerangi Islam, gitu ya. Maka orang seperti ini disilakan dengan kafir harbi, kafir harbi. Nah, kalau Anda berperang di saat itu, seperti kasus Nabi SAW dan para sahabat berperang dengan orang musyrik Mekah di Badr, di Uhud, di Khandak, kemudian memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar, terjadi perang dengan menyerang Mekah di Fatih Makkah, kemudian juga ada perang Bani Mustaliq, ada suku yang berusaha menyerang Madinah tapi diserang lebih dulu Nabi SAW. Ada perang dengan suku Hawazim di Hunain, ya. Ada peperangan pada saat itu mengepung benteng Romawi yang dikenal dengan perang Tabuk, ya. Nah, kalau Anda masuk medan perang dan Anda akhirnya baik itu duel atau memang berkecamuk perang dan Anda ketemu, Anda tidak secara acak kemudian orang kafir lalu Anda sempat membunuhnya, maka ini memberikan jaminan dalam hadis untuk Anda dengan kafir yang Anda bunuh tidak akan bersatu di neraka. Karena dia masuk neraka dan Anda yang membunuhnya, maka Anda akan dijamin masuk ke dalam surga. Hadis nomor 21 di bab kita ini dengan sanad sahih, dan ini urutan 1315 tentunya dari awal kita belajar, bermula dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yakni yakunullahu azza wa jalla al-mujahidu fi sabili huwa alayya dhamin in qabadtuhu aw warathtuhu al-jannah wa in raja'tu bi ajrin aw ghanimah. Allah azza wa jalla berfirman, orang yang berjihad di jalanku ada dalam jaminanku. Allah berfirman, ya, azza wa jalla, orang yang berjihad di jalanku ada dalam jaminanku. Jika aku mewafatkannya, aku akan karuniakan surga untuknya. Dan jika aku mengembalikannya, menyelamatkan dari medan perang, maka aku akan kembalikan dia dengan pahala atau harta rampasan perang. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini gharib sahih. Hadis ini juga ada dalam As-Sahihaini dan lainnya yang serupa dengan hadis Abu Hurairah. Dan ini juga sudah sempat disebutkan di bab nomor 6. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang pertama, ya, adanya hadis qudsi, dan hadis qudsi ini bukan ayat Al-Quran, walaupun masuk dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW diperintahkan Allah untuk tidak masukkan dalam Al-Quran. Makanya beliau mengatakan Tuhan Allah Azza wa Jalla berfirman, tapi tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Itu dikenal hadis qudsi. Di sini seperti itu. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin siapapun yang ikhlas keluar ingin berperang di jalannya itu dengan jaminan full seutuhnya. Jaminan terdiri dari dua. Jaminan yang pertama, kalau dia meninggal, Allah berikan dia surga. Selesai. Kontan. Dia masuk surga asal dia ikhlas karena Allah SWT. Jaminan yang kedua adalah bagaimana dia, ya, akan pulang selamat, ya, sementara dia panen pahala besar ataupun mendapat harta rampasan perang. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada kerugian bagi orang jihad. Tidak ada hal-hal yang perlu dia khawatirkan. Dia terbunuh pun, ya, dia juga akan mati satu waktu. Tapi dia mati syahid. Kalaupun dia hidup, maka dia akan diberikan pahala melimpah, sekaligus dia juga akan mendapatkan harta rampasan perang. Ini halal buat dia, ghanimah. Hadis nomor 22 dalam bab kita ini dengan sanad sahih. Ya. Dan dalam bab ini cukup banyak hadis, ya. Kurang lebih ada 33 urutan hadis gitu. Hadis nomor 22 dengan sanad sahih urutan 1316 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man jahada fi sabilillah kana dhaminan 'ala Allah, wa man 'ada maridan kana dhaminan 'ala Allah, wa man ghada ila al-masjid aw raha kana dhaminan 'ala Allah, wa man dakhala 'ala imamin yu'azziruhu kana dhaminan 'ala Allah, wa man jalasa fi baiti lam yaktab insanan kana dhaminan 'ala Allah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berjihad di jalan Allah, maka ia ada dalam jaminan Allah. Sudah sebutkan tadi jaminannya, ya. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka juga dalam jaminan Allah. Barang siapa yang berangkat ke masjid atau pulang darinya, maka ia berada dalam jaminan Allah. Barang siapa yang datang ke pemimpin dengan tujuan untuk mengagungkannya, maka ia berada dalam jaminan Allah. Dan barang siapa yang berdiam di rumahnya,
tidak menggunjing orang lain, maka ia berada dalam jaminan Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam Sahih keduanya, dan lafadznya menurut riwayat mereka juga. Ya. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la yang serupa dengannya, namun pada riwayatnya disebutkan au kharaja ma'a janazah, atau dia keluar mengantar jenazah sebagai ganti man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat ke masjid. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam At-Tabarani dan Ahmad dan At-Tabarani, kedua lafadznya sudah disebutkan pada bab 6 nomor 8. Baik, hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, adanya jaminan Allah Subhanahu wa taala, jaminan ya yang Allah akan berikan kebahagiaan, Allah akan berikan rezeki, keselamatan dunia akhirat. Bagi golongan yang pertama yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Ini jadi saksi bahasan kita. Tadi juga sudah disebutkan di hadis sebelumnya, jaminannya adalah kalau dia wafat masuk surga. Kalau dia hidup maka diberikan pahala yang melimpah, berikut juga diberikan harta rampasan perang. Pelajaran kedua, jaminan bagi orang yang menjenguk orang sakit dan adanya motivasi dalam Islam untuk menjenguk orang sakit. Terlalu banyak hadis berhubungan dengan masalah keutamaan orang yang menjenguk orang sakit. Ya, tentu diantaranya sabda Nabi SAW, siapa yang menjenguk saudaranya di pagi hari, maka Allah akan datangkan 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore. Dan siapa yang menjenguk seseorang saudara muslim yang sakit di sore hari, maka Allah akan datangkan 70.000 malaikat yang mendoakan sampai pagi hari. Selanjutnya, ya, tentu banyak keutamaannya, tapi yang jelas kita kejenguk orang sakit. Dan sebagaimana Anda sudah tahu, ada kaidah dasar ya, al-jaza min jinsil amal, seseorang akan dibalas dengan kadar perbuatannya gitu ya. Jadi kalau Anda hari ini jenguk orang, nanti kapan Anda sakit juga Anda dijenguk juga oleh orang lain ya. Hari ini Anda jujur, maka Allah juga jujur, orang juga akan jujur pada Anda. Hari ini Anda dusta, orang juga akan dusta pada Anda. Itu sudah umum gitu ya. Oleh karena itu menjenguk orang sakit selain mendapatkan keutamaan besar, tadi 270.000 malaikat ya, walaupun cuma sesaat kita menjenguknya, maka itu juga di saat kita sakit nanti ada juga Allah datangkan orang yang menjenguk kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, jaminan bagi orang yang menuju ke masjid, ya, baik itu dia pergi atau dia pulang. Dan ada hadis ya, sudah pernah kita bahas tentunya di jilid 1 di kitab sholat, tentang masalah bagaimana seseorang itu akan dicatat pahala dia sedang sholat pada saat dia pergi ke masjid sholat, dia pergi ataupun dia pulang. Jadi semua dicatat, mulai dia pergi sampai dia pulang, itu dicatat dia seperti sedang sholat walaupun dia sedang tidak sholat. Misalnya Anda jalan sholat subuh atau sholat Jumat tadi menuju ke masjid misalnya. Maka pada saat Anda menuju ke masjid tadi, selama Anda pergi sampai Anda pulang tadi dari subuh atau dari Jumat, maka Anda dianggap sedang mengerjakan sholat. Nah seperti itu kurang lebih. Ya. Jadi yang pertama tadi jaminan bagi orang jihad, kemudian yang kedua jaminan orang yang menjenguk orang sakit, jaminan yang ketiga orang yang pergi ke masjid dan pulang dari masjid, jaminan keempat adalah orang-orang yang datang ya kepada pemimpin dengan tujuan untuk mengagungkannya. Ya. Dia memuliakan pemimpinnya. Bukan cari muka, bukan. Tetapi maksudnya karena Allah pilih dia menjadi pemimpin, maka dimuliakan. Diterima titahnya, dijalankan apa yang dia inginkan selama tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib taat sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ya. Ya alladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Orang beriman taatlah pada Allah, pada Rasul dan juga para pemimpin kalian gitu ya. Maka di sini kita datang, kita muliakan. Kalau Anda tidak bisa bertemu, maka Anda doakan kebaikan. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau saya punya doa mustajab, saya akan doakan agar pemimpin mendapatkan petunjuk atau untuk pemimpin, ya. Karena kalau dia baik, maka akan baik semuanya masyarakat itu. Jadi kita sudah jelaskan jaminan orang jihad, jaminan orang yang menjenguk orang sakit, jaminan orang yang ke masjid dan pulang dari masjid, dan keempat jaminan bagi orang yang memuliakan pemimpinnya. Kemudian yang kelima yang terakhir, jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang duduk di rumahnya, ya. Barang siapa yang berdiam di rumahnya, tidak menggunjing orang lain, maka ia berada dalam jaminan Allah. Jadi kalau tidak ada keperluan, duduk di rumah. Enggak usah keluar, ya. Karena dengan Anda keluar, Anda bisa membahayakan orang lain dengan kejahatan dan keburukan, atau ada sebaliknya, Anda yang akan diganggu oleh orang. Jadi kalau mau keluar rumah dalam keadaan perlu saja, tidak perlu nggak usah. Ya. Ini termasuk pelajaran penting yang harus kita fahami baik-baik ya.
Jadi bagaimana kita teman-teman sekalian memaksimalkan rumah kita. Jadi rumah itu bukan untuk perempuan saja, laki-laki juga sama. Selama Anda tidak terlalu ada hajat di luar, duduk di rumah, duduk dengan istri, dengan anak, berbicara dengan mereka, bercanda dengan mereka, berbagi ilmu dengan mereka, ya, menasehatin, meluruskan, mendukung dan seterusnya. Kita masuk hadis nomor 23 di bab kita ini, dan ini urutan 1317 dari awal belajar berbunyi. Dan di dalam riwayat Abu Daud dari hadits Abu Umamah, hanya saja pada hadisnya yang ketiga adalah warajulun dakhala baitahu bisalam fahuwa dhaminun 'ala Allah. Dan dalam riwayat Abu Daud disebutkan masih mirip seperti hadis nomor 22, tapi ini seperti ada tambahannya, yaitu dan seseorang yang masuk rumahnya dengan salam maka ia berada dalam jaminan Allah. Pelajarannya adalah bagaimana kita mengucapkan salam pada saat memasuki ke dalam rumah. Dan dalam surah An-Nur disebutkan, walau ala anfusikum, walaupun tidak ada orang, tetap saja kita menyebutkan salam, gitu ya. Kita sebutkan salam sebagai kata baik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kita masuk hadis nomor 24, ya. Tentu ini hadis nomor 23 ini juga banyak kita sudah pernah bahas tentang masalah salam, ya. Di antaranya sabda Nabi SAW, kalau seseorang masuk dalam rumahnya lalu dia salam, maka secara otomatis, ya, syaitan-syaitan di sekitar rumahnya akan berkata pada teman-temannya syaitan yang lain, tidak ada tempat nginap buat kalian. Dan kalau dia baca bismillah pada saat mau makan, maka syaitan mengatakan pada teman-temannya tidak ada makan malam buat kalian. Jadi subhanallah, salam ini sudah cukup untuk menutupi pintu-pintu syaitan untuk masuk ke dalam rumah. Hadis nomor 24 dengan sanad sahih, dan ini urutan 1318 dari awal belajar, berbunyi diriwayatkan dari Abdullah bin Hubshi al-Khathami radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul a'mali afdal, qala imanun la syakka fi wa jihadun la gulula fi wa hajjatun mabrura, qila fa ayyus sadaqati afdal, qala juhdul muqil, qila fa ayyul hijrati afdal, qala man hajara ma harramallah, qila fa ayyul jihadi afdal, قال من جاهد المشركين بنفسه وماله قيل فأي القتل أشرف قال من أهريق دمه وأقر جواده. Ditanyakan kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling utama? Kata Nabi SAW, keimanan yang tidak mengandung keraguan, jihad yang tidak mengandung kecurangan, dalam kurung mengambil harta rampasan perang sebelum pembagian, dan haji yang mabrur. Dari tiga Nabi sebutkan, ya. Amal yang paling utama adalah iman tanpa ada keraguan. Yang kedua jihad yang tidak ada kecurangan, tidak mengambil, tidak mencuri, tidak melakukan maksiat lah dalam perang itu. Kemudian yang ketiga haji yang mabrur. Lalu ditanya juga kepada beliau, sedekah apa yang paling utama? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sedekahnya orang kurang, ya, orang kurang mampu. Dia tidak mampu tapi dia masih mau sedekah. Lalu ditanya, hijrah mana yang paling utama? Kata Nabi SAW, yaitu orang yang berhijrah meninggalkan hal yang diharamkan Allah. Lalu ditanya lagi, jihad mana yang paling utama? Kata Nabi SAW, yaitu orang yang berjihad memerangi kaum musyrikin dengan jiwa dan hartanya. Lalu ditanya lagi, kematian mana yang paling utama? Kata Nabi SAW, orang yang ditumpahkan darahnya dan disembeli kudanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasai, dan lafaz ini adalah milik An-Nasai. Ya, maaf, ya. Dan itu lebih sempurna, kata Al-Mundhir, itu lebih sempurna. Kita akan langsung ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama teman-teman sekalian, kedudukan Abdullah bin Hubshi al-Khathami radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menukil kepada kita tentang kronologis cerita hadis ini. Pelajaran kedua yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang bertanya tentang amal-amal yang paling baik, amal-amal yang paling besar pahalanya. Selama dia mampu kerjakan, maka dia usaha mengerjakan. Minimal dia sudah tahu ilmunya, gitu kan? Dan kalau dia tidak bisa maksimal mengerjakan, misalnya dia bisa menyelipkan dalam hidupnya, ada yang dia kerjakan, gitu ya. Tapi yang penting dia punya ilmunya dulu. Makanya di sini Abdullah bin Hubshi mengatakan, ditanya kepada Nabi SAW oleh seseorang, amal apa yang paling afdal? Pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa, ya. Berarti menandakan si penanya bisa difahami, sudah mengerjakan amal, tapi dia sekarang mau lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bahwasanya amal yang paling afdal iman kepada Allah tanpa keraguan.
Ini memang puncak amal. Jadi keyakinan kita tentang Allah SWT itu ada. Ini biasa diistilahkan dengan akidah, tauhid, pengesahan Allah SWT ini tanpa ada ragu-ragu ya. Jadi nggak boleh Anda misalnya sholat diterima nggak ya? Benar nggak nanti saya dapat pahala? Ada nggak surga? Ada nggak neraka? Nggak boleh ragu. Kita harus yakinkan diri kita, pastikan 100% semua yang Allah dan Rasulnya sampaikan benar. Yang dijanjikan benar. Semua yang ya tidak disampaikan, semua yang dilarang dan diancamkan, ya, yang tidak disampaikan jangan dikerjakan, itu bukan bagian dari syariat. Dan yang diancamkan benar. Misalnya orang kafir, orang berbuat maksiat, kalau tidak taubat maka akan dihukum. Itu tidak boleh ada keraguan. Betul-betul dengan penuh keyakinan. Anda akan menghilangkan semua waswas syaitan dengan keyakinan Anda. Kami sudah pernah buat judul tablik akbar, saudaraku inilah pondasi agamamu. Ya, itu kami bahas 2 jam lebih tentang masalah keyakinan dalam hati tentang kebenaran dan keberadaan Allah Azza wa Jalla, dan ikut sesudah itu semua segala sesuatu berhubungan dengan syariat. Kan Anda kalau sudah yakin dengan pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala, keberadaannya, kemahakuasaannya, kemahasempurnaannya, ya, pembelaannya, ya, kebersamaan dengan hamba-hamba beriman, hukumannya bagi orang yang membangkang, Anda akan tenang hidup. Ini pelajaran ketiga tentang kedudukan amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah tanpa ada keraguan. Pelajaran keempat, kedudukan jihad yang murni. Ini adalah amal yang afdal tanpa ada kecurangan. Ikhlas karena Allah, tidak mencuri, ya. Yang biasa dikenal dengan gulul, ya, mengambil harta rampasan perang sebelum pembagian. Karena kata Nabi SAW, wa jihadun la gulula fi. Tidak ada pencurian. Jadi kalau kita sedang berperang dan kaum muslimin diberikan kemenangan, maka semua yang ada di musuh itu menjadi harta rampasan perang, disilakan dengan ghanimah. Nah, ini tidak boleh Anda langsung ambil. Jangan karena Anda yang pungut senjata misalnya, harta uang misalnya emas, lalu Anda kemudian main ambil sendiri. Ini nggak boleh. Ini namanya gulul. Anda harus serahkan kepada panglima perang, nanti dialah yang akan mengatur pembagiannya. Dan pembagiannya sudah jelas, ya. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya dibagi di jalan Allah SWT, dan 4/5 untuk para mujahid. Dan makin besar pengorbanan seseorang dari biaya, dari upaya dan segala macam, maka makin besar bagian daripada ghanimahnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, tidak boleh Anda gulul. Makanya ada kisah sahabat namanya Kirkira, ya. Kirkira ini pembantu Nabi sebenarnya. Dia selalu yang mengurus pelana Nabi di kuda beliau kalau mau berperang, pedang, pelisai dan segala macam. Subhanallah, di perang Khaybar dia kena anak panah. Lalu sebagian sahabat tahu kalau yang melempar anak panah ini banyak orang-orang Yahudi dari benteng mereka, karena Yahudi waktu itu pakai strategi ngelemparin anak panah. Maka pada saat itu orang-orang pada berkata, oh, berita gembira dia masuk surga. Kata Nabi SAW, tidak. Sesungguhnya selembar sapu tangan atau kain yang dia ambil, gulul, harta rampasan perang, belum dibagi dia sudah taruh di kantongnya, sudah cukup membuatnya masuk ke dalam api neraka. Jadi ini hati-hati, ya. Ini yang bisa kita ambil pelajaran keempat. Pelajaran yang kelima, kedudukan haji yang mabrur. Ya, semoga insya Allah Allah mudahkan kaum muslim mengikuti acara kita ini live ataupun siaran ulang untuk haji, dan diberikan pahala yang sempurna, ya. Dimudahkan semudah-mudahnya, Allahumma amin. Dan haji mabrur artinya haji yang mengikuti syarat dan peraturan-peraturannya. Diikuti dengan 2 hal, ya. Ikhlas yang merupakan syarat mutlak amal, karena kata Nabi SAW, innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali ikhlas karenanya. Kemudian yang kedua, barulah mutaba'ah, mengikuti contoh dari Nabi SAW. Makanya beliau mengatakan tentang haji, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik, tata cara yang benar dariku. Jadi pelajaran pertama kedudukan Abdullah, pelajaran kedua tentang pentingnya orang bertanya mana amal yang paling afdal supaya dia coba punya ilmunya, dia kerjakan langsung atau satu waktu nanti baru dia kerjakan. Yang ketiga kedudukan iman kepada Allah dan tidak boleh ada keraguan. Yang keempat tentang kedudukan jihad tanpa ada pencurian, ya, kecurangan. Dan yang kelima haji yang mabrur. Dan selanjutnya, ya, yang keenam pelajaran yang bisa kita ambil adalah sedekah yang paling afdal. Justru sedekah yang dikeluarkan bagi orang yang perlu. Kalau Anda lagi tidak perlu, uang Anda 100 miliar, melimpah, Masya Allah. Di saat orang minta, Anda keluarkan 1 juta, 10 juta, 100 juta. Tidak ada nilainya dibandingkan 100 miliar. 1 miliar 1000 juta. Anda punya 100 miliar misalnya, 1000 kali 100. Itu banyak sekali uang Anda. Anda keluarkan 100 juta pun tidak ada nilainya gitu, ya, kecil.
Dan Anda tidak membutuhkannya biasa, apalagi kalau Anda cuma keluarkan 5.000, 10.000 gitu. Saya pernah lihat ada orang kaya raya, Masya Allah, dia keluarkan sedekahnya 2.000 rupiah. Bisa tidak berimbang gitu loh antara dia dengan hartanya. Semoga Allah berikan hidayah kita semua untuk memberikan yang terbaik di jalan Allah ya. Tapi maksudnya kalau ada orang, dia justru pas-pasan, tapi di saat ada orang minta dia kasih, itu Masya Allah. Ya. Dan saya lihat ini ada satu berita gembira buat masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini, jiwa kita ada jiwa kedermawanan. Maaf, bukan saya mendukung orang semuanya jadi Pak Oga di jalan ya, tapi dengan adanya orang yang membantu jalan misalnya, terus dia bersedekah, di sini sedekah, sana sedekah. Saya pernah bawa seorang syekh dari Saudi di mobil, waktu itu kami ke puncak ya. Kemudian dia lihat nih, hampir sudut jalan ada yang bantu supaya mobil nggak macet, apalagi jalan sempit, maka terus dikasih. Lah dia diam. Saya juga saya tidak berpikir kalau beliau akan ucapkan lalu itu saya tidak pikir beliau ucapkan itu, tapi beliau bilang begini, kalian ini itu apa? Saya bilang itu orang bantu jalan. Terus semua orang lewat kasih uang. Saya bilang iya, yang mau saja, tidak harus gitu. Yang mau kasih, kalau enggak ya sudah gitu. Bukan sebuah paksaan. Dia bilang, Masya Allah, berarti kali ini masyarakat komunitas yang dermawan, suka berbagi gitu kan. Dan orang yang bantu pun, dia bantu kalau dikasih, kalau enggak ya enggak gitu. Nah ini satu poin yang bagus gitu. Ini pelajaran yang kita bisa ambil ya. Selanjutnya ya tadi ya, kalau yang pertama kedudukan Abdullah, yang kedua tentang pertanyaan yang amal afdal dalam Islam, yang ketiga iman tidak ada keraguan, yang keempat jihad, dan pada pencurian, yang kelima adalah haji mabrur, yang keenam adalah sedekah yang paling afdal, sedekah orang yang pas-pasan. Tentu orang yang berlebihan juga boleh bersedekah gitu ya, tapi maksudnya sesuaikan porsinya. Yang keenam adalah hijrah yang paling afdal adalah hijrah meninggalkan apa yang Allah haramkan. Hijrah itu ada dua, ada hissi, ada maknawi. Ya, kalau hissi itu adalah pindahnya seorang muslim dari negara non muslim, negara kafir yang tidak bisa beribadah ke negara Islam. Ya, itu hijrah hissi, secara fisik. Ada hijrah yang kedua, hijrah maknawi, secara makna. Nah ini maknanya. Pernah ditanyakan pada Nabi SAW tentang masalah hijrah, beliau mengatakan, ya seperti ini. Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah secara makna orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Jadi kalau Anda misalnya masa lalu Anda dulu buruk ya, jauh dari agama, maaf ada maksiat-maksiat misalnya. Sekarang Anda sudah dengar pengajian, Anda taubat. Lalu Anda mulai meninggalkan amal perbuatan buruk Anda sibuk dengan amal saleh. Lalu Anda mengatakan saya sudah hijrah. Ini benar. Ya, secara makna ini adalah benar. Ya. Jadi itu yang ketujuh. Yang kedelapan yang bisa diambil adalah jihad yang paling afdal, yaitu memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan dua, hartanya dan jiwanya. Karena ada orang yang membantu cuma harta, kayak kita sekarang di Indonesia, kita bantu teman-teman di Palestina dengan harta. Mungkin teman-teman di Palestina ada yang berjihad dengan jiwanya. Nah, tapi yang lebih afdal adalah orang menggabungkan keduanya. Karena Allah selalu menghubungkan keduanya, jihad itu dengan amwal dan anfus, harta dan jiwa. Yang terakhir pelajarannya yang bisa diambil, sehingga saya yang ke-8 urutannya ya, yaitu mati yang paling baik, mati syahid yang paling baik adalah saat darah kita tertumpah, maksudnya terbunuh, berikut juga tunggangan kita ya, juga sama dia dibunuh gitu ya, atau terbunuh. Kita masuk ke hadis terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini teman-teman sekalian, yaitu hadis nomor 25 dari bab kita ini dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1319 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jahidu fi sabilillah fa innal jihada fi sabilillah babun min abwabil jannah yunajjillahu subhanahu wa ta'ala bihi minal hammi wal gham. Berjihadlah kalian di jalan Allah, karena sungguhnya jihad di jalan Allah itu adalah salah satu pintu surga. Dengannya Allah Azza wa Jal menyelamatkan dari kesedihan dan kesusahan. Diriwayatkan oleh Ahmad, dan ini adalah lafaz milik Ahmad, dan para perawinya thiqah, terpercaya, dan juga oleh At-Tabarani disebutkan dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat, serta Al-Hakim juga mensahihkan sanadnya. Yang pegang buku tentu ditandai, insyaallah kedepannya kita akan lanjutkan hadis nomor 26. Ya mungkin sampai akhir bab hadis nomor 33. Allahu alam sampai berapa Allah mudahkan kita bahas ya. Namun hari ini kita sampai hadis nomor 25 urutannya di buku kita ini. Maksudnya di bab kita.
Kalau dari awal belajar 1319 nomor urut hadis. Hadis nomor 25 ini, pelajarannya yang pertama adalah adanya perintah dari Nabi SAW untuk berjihad di saat terbuka pintunya. Dan tidak bisa sembarangan orang mengarang-arang jihad, gitu ya. Itu ada ilmunya. Kita harus pelajari dengan benar dari para ulama yang benar gitu. Karena dia adalah pintu surga. Maksudnya akan masuk ke dalam surga. Tinggal bagaimana kita ikhlas, kita berusaha maksimal, Allah mudahkan kita mati, ya sudah masuk surga. Pelajaran kedua dan penutup terakhir adalah bahwasanya jihad akan menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Subhanallah. Potongan ini penting sekali ya. Bukankah kita teman-teman sekalian kalau misalnya diajak berperang, berjihad, ya muncul di benak kita, kita mungkin akan sedih. Meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan gitu ya. Dan kita juga akan susah. Dari mana kita mau makan di medan perang? Kalau kehabisan makan bagaimana? Kalau kita ditawan bagaimana? Dan banyak pertanyaan yang muncul. Hadits ini menjamin itu. Jihad subhanallah akan menghilangkan, menyelamatkan kita dari kesedihan. Allah akan buat hati kita tenang, keluarga kita yang kita tinggal pun juga akan dijamin. Juga kita tidak akan susah. Ya. Sebagaimana juga ada hadis-hadis yang lain menyebutkan tentang ada jaminan Allah Subhanahu wa taala ya rezeki ya bagi orang yang keluar berperang. Ya, tadi sudah kita sebutkan hadisnya sebelumnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin. Hadis pertama tadi yang kita pelajari pada siang ini tadi ya. Hadis nomor 12 gitu ya. Di mana hadis nomor 21 ya, di mana Nabi SAW mengatakan hadis qudsi dari Allah Azza wa Jalla berfirman, orang yang berjihad di jalanku maka aku akan jamin baginya kalau aku wafatkan dia masuk surga, kalau dia hidup maka dia bisa pulang selamat dan juga atau dia membawa harta rampasan perang. Allahu a'lam. Begitu dulu teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.